Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini masih dengan cerita yang sama yang berjudul Pelet Nyai Wangsih bagian kedua. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Duh, panggilan Mbah Ulun seakan menyadarkan kembali. Aku mengerjap lalu menoleh ke arahnya. Keningku mengernyit ketika menyadari tak lagi berada di dalam gua. Bagaimana caranya kami berdua sampai pondok Mbah Ulun lagi? Kau bisa pulang sekarang, ucapnya sambil memasukkan sirih ke dalam mulut, kemudian mengunyahnya. Temanmu menunggu di luar, lanjutnya membuatku bingung. Temanku? Aku membiu, terheran karena aku kesini hanya seorang diri. Setelah kau pulang, ingat satu pesanku. Setiap Selasa Kliwon, sediakan sesajian khusus di ruangan tertentu. Kau mengerti? Kuanggukkan kepalaku kemudian mengucap pamit yang dijawab dengan anggukan kaku Mbah Ulun. Rindi menoleh lalu tersenyum ketika aku keluar dari pondok. Gadis itu tengah memainkan kunci mobil di tangannya saat aku menghampirinya. Kok bisa kamu kesini? Bukannya kamu ada kerjaan? Rindi menatapku heran. Itu kan seminggu yang lalu. Lagian kamu gak pulang seminggu ini. Aku cemas lah. Karena itu nyusul ke sini. Seminggu? Emang kamu pikir berapa hari? Rindi menatapku yang masih kebingungan. Aku kira hanya semalam, kataku dengan nada tak pasti. Rindi mencebik. Setelah mendorongku, ia membuka pintu kap mobil. Sudah, ayo kita pulang, supaya sampai di rumah tidak terlalu malam. Lagi pula ada kejutan besar untukmu. Rindi terkekeh. Aku hanya mengikuti perintahnya, duduk di kursi penumpang, memasang seatbelt dengan aman. Sedangkan Rindi, gadis itu kini mulai mengemudi, membawa kami keluar dari pekarangan halaman pondok Mbah Ulun. Ketika mobil melewati palang penanda jalan, kulihat wanita berkebaya kuning berdiri di sana. Matanya menatapku tajam. Entah mengapa, aku merasa tatapannya terus mengikuti. Bahkan ketika mobil telah melaju di jalan besar, perasaan itu tak kunjung hilang. Kutatap rumah dengan halaman bernuansa asri yang tepat berada di depanku. Penuhnya aneka tanaman membuat rumah itu terlihat sangat nyaman. Namun ini semua membuatku perih. Dulu aku dan Mas Roni yang memilih rumah ini dengan rencana manis kami berdua. Rumah ini didesain sesuai keinginanku. Akan tetapi wanita itulah yang kini menempatinya. Tanpa tahu malu ia merebut segalanya. Bahkan kini dengan senyum busuk, wanita itu telah menyambut para tamu yang datang untuk menghadiri syukuran rumah baru ini. Gak niat masuk, Rindi berbisik. Mataku menghangat, hati bertambah panas. Bisikan-bisikan provokasi semakin dalam, memacu dendam, menjaga bak lahar yang siap meletus. Ku kepalkan telapak tangan hingga kuku jariku menusuk kulit, terlapak hingga berdarah. Mas Roni yang berdiri di sisi wanita sundal itu tiba-tiba menengok. Mata kami bertemu dan kurasakan desir halus di hati ini. Lama kami berdua berpandangan hingga si sundal itu menyenggol lengannya. Mas Roni memutus pandangan kami, hal yang semakin membuatku sakit. Ia tersenyum sambil memeluk si sundal, kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah yang seharusnya menjadi milikku. Lihat kan, Romimu bahkan lebih memilih mengajak istrinya masuk
daripada menemuimu. Bisikan Rindi semakin membuatku panas. Kubalikkan tubuhku meninggalkan Rindi yang tersenyum misterius, lalu beranjak kembali ke mobil. Namun sebelum sempat kubuka pintu kap, sosok wanita berkebaya kuning itu muncul di sisiku. Dengan senyum yang bukan sebuah senyuman, ia memandangku. Tangannya terangkat. Dengan gemulai, ia liukkan tangan tersebut seperti menari. Aku tertegun mendengar suara-suara tembang aneh. Kemudian langit berubah menjadi gelap. Ku amati area sekitar. Saat itulah sosok kuntilanak berdatangan, terbang mengitari rumah Mas Roni. Aku tak tahu apa yang terjadi. Namun ketika aku masih memandangi para kuntilanak itu, sosok Mas Roni keluar dari rumahnya. Dengan tenang ia berjalan hingga keluar gerbang. Tatapannya lembut, sangat lembut, dan mengarah padaku. Ingku mintir ono tresno, kunto dharma ndadek ati, ojo andanya ingkang aksa, niki alam alemba. Ku dengar sayup nyanyian itu mengiringi setiap langkah Mas Roni. Para kuntilanak berterbangan mengintari di atas kepala kekasihku. Saat langkahnya telah dekat, wanita berkebaya kuning itu menghentikan nyanyiannya. Kuntilanak masih berterbangan dengan tawa cekikikan. Harum kunti semerbak menebar ambarukma. Mas Roni kini tepat berada di hadapanku. Menik, menik, kekasihku, ucapnya penuh kelembutan. Aku tak percaya dengan sosok pria itu yang kini berhadapan denganku. Kulihat binar teduh itu lagi Mas Roniku, hanya Mas Roni yang ku sayang. Mas, ucapku memanggil memastikan. Kupandangi ia dengan penuh kerinduan. Sudah berbulan-bulan kami tidak bertemu. Tepatnya Mas Roni selalu menolak jika ku ajak ketemu. Bahkan ketika ia menikah, aku datang ke pesta pernikahan itu. Namun seakan-akan Mas Roni tak mengenaliku. Sama sekali tak pernah memandang wajah ini. Kedua tanganku terangkat hendak menangkup wajahnya. Lihat saja, bahkan tangan ini terasa gemetar. Aku tak percaya sama sekali. Namun belum juga tangan ini menyentuh wajahnya, tiba-tiba cahaya menyilaukan menerpaku. Refleks, ku tutup mata erat-erat. Entah apa yang terjadi. Aku merasa terhempas. Beruntung Rindi yang berada di belakang segera menahan. Ia lalu berdiri di depanku, melindungi dari serangan yang entah dari mana. Mas Roni, sayup terdengar panggilan lembut itu. Aku yang menutup mata langsung membuka cepat. Aku melihat dua wanita yang kini berjalan menuju Mas Roni. Rindi menahanku agar aku tak maju. Diam di tempatmu, desisnya. Aku gak bisa, Rin. Lihat kan kamu, Mas Roni menemuiku. Dia masih cinta sama aku. Aku tak terima dengan sikap Rindi sekarang. Aku bilang diam. Kamu maju selangkah, kamu akan hancur. Gak lihat kamu, wanita yang di sebelah Kania mempunyai aura hebat. Baru setelah itu aku melihat dengan seksama pada wanita yang kini menatap tajam kami. Siapa dia? Mengapa pendar cahaya ungu menyelubungi tubuhnya? Apa hubungannya wanita itu dengan Mas Roni dan Kania? Kulihat wanita itu menepuk bahu Mas Roni. Seketika Mas Roni seperti kaget melihatku dan Rindi. Keningnya mengkerenyit seakan mengatakan sebuah kebingungan. Aku benci melihat raut seperti itu lagi. Mas, lirih ku panggil darinya. Entah mungkin Mas Roni mendengar panggilanku. Ia menengok, namun aku melihat pandangan bertanya dalam kedua matanya. Menik, kamu di sini? Senyum tersungging di bibirku ketika Mas Roni menyebut namaku. Getar di hati tak kuasa menahan kecambah rindu yang semakin menggunung. Mas,
Kania, si sundal itu mendekati kekasih hatiku. Ia menautkan jemarinya di antara jemari Mas Roni. Tatapan wanita sundal itu menoleh dan menatapku sok bingung. Romi, bawa masuk Kania. Tiba-tiba ku dengar wanita yang memakai gaun berwarna coklat yang datang bersama Kania menyuruh Mas Roni untuk pergi. Tidak, tunggu Mas. Aku berusaha mendorong Rindi, tetapi gadis itu tetap menahanku. Lepaskan Rin, aku mengeram. Tidak nih, ini belum saatnya. Kita harus pergi dari sini. Apa? Aku melotot padanya. Wanita itu bukan wanita sembarangan. Kamu lihat, bahkan Nyai Wangsih telah menghilang. Rindi berkata setengah berbisik. Kuedarkan pandanganku. Langit yang semula kelam kini kembali berubah cerah, dan para kuntilanak pun raib entah kemana. Baru ku sadari aku menjadi tontonan para tamu yang datang ke pesta syukuran rumah baru Mas Roni ini. Mereka kini saling berbisik dan menunjuk-nunjuk ke arahku. Ku kepalkan kedua telapak tanganku. Aku yakin mereka akan menjadikan kejadian hari ini sebagai topik gosip di kampung ini. Sudah sadar kamu? Rindi bergumam dengan kesal. Aku mencebik lalu membuang muka. Hatiku sama sekali tak tentram sekarang. Mas Roni bahkan tak terlihat batang hidungnya lagi. Semua gara-gara Kania dan wanita yang kini memandang kami dengan tajam. Pergi kalian, ucapnya dengan tenang. Aku melototkan mata. Siapa dia berani mengusirku? Kami akan pergi, ucap Rindi tanpa membutuhkan persetujuanku. Rindi, aku... Itu bagus. Jangan sampai aku mempermalukan kalian, ucap wanita itu lagi. Nadanya pelan tetapi mengandung cemoohan. Kali ini aku menatapnya tajam. Ada senyum mengejek di wajahnya. Dia menantangku. Pasti itu. Lihat saja nanti. Akan aku habisi kalian semua, aku berucap dalam hati. Rindi menarik lenganku. Masih bergejolak panas. Tak terima dengan semua itu, ku kibaskan tangan Rindi, lalu mendekat hingga berhadapan langsung dengan wanita itu. Kau, apa hubunganmu dengan Mas Roni? Rindi mendekat dan mencoba menarik tanganku kembali, namun aku kembali menepisnya. Wanita di depanku itu tersenyum, mengamatiku dari atas kaki hingga ke kepala, mengeleng perlahan. Sayang sekali, ucapnya penuh teka-teki. Apa maksudmu? Aku semakin membenci wanita itu. Kau cantik tapi kau bodoh. Teman yang baik tak mungkin menjerumuskanmu ke dalam kesesatan, ucapnya sambil beralih memandang Rindi. Aku tak melihat bagaimana reaksi Rindi, namun kembali kurasakan tarikannya. Kali ini lebih kuat. Akhirnya aku mengalah dan mengikuti Rindi ke arah mobil yang terparkir tak jauh dari posisi kami. Menik, namaku Kalia. Jika suatu hari pikiranmu jernih, datang padaku, aku akan membantumu, ucapnya masih tenang, tak cukup lantang tetapi merasuk ke pendengaranku. Kulemparkan pandangan penuh kebencian padanya sebelum memasuki mobil. Kamu kenal perempuan itu? Tanyaku pada Rindi. Gadis itu menjadi pendiam. Entah mengapa aku berpikir ia telah mengenal wanita yang berada di rumah Mas Roni tadi. Rindi, jawab dong. Kayaknya kamu tahu banget deh tentang siapa dia. Aku kembali merongrong. Rindi mencebik lalu menoleh dan menatapku. Aku tak tahu. Hanya itu jawabannya. Ia kembali memandang ke depan. Wajahku berkerut cemberut. Rasa dongkol dan benci masih bersarang di hati dan otak. Kenapa si Nyai kalah? Katamu dia kuat. Tapi apa kita membutuhkannya? Dia tak ada. Aku mendengkus. Jangan remehkan kekuatan Nyai Wangsih. Kamu sudah mencoba sendiri dari tadi kan? Romi bahkan segera ingin menemuimu. Karena itu dia masih mencintaiku.
Aku yakin dia masih mempunyai perasaan padaku. Rindi terkekeh, sudut bibirnya tersenyum mengejek. Kalau dia mencintaimu, tak semudah itu dia mengingkari janjinya. Ucapan Rindi menohok hatiku. Aku memincingkan mata, menatap kesal padanya. Ini fakta, tapi tidak usah risau. Nyai pasti akan menolongmu. Aku bergeming dan tetap menatap jalanan. Pikiranku buntu, rasa sakit hati semakin melanda. Jika dia menolongku, seharusnya Mas Roni ikut denganku sekarang. Jangan remehkan Nyai Wangsi, Rindi berucap dengan nada dingin. Ia tak menoleh padaku, mungkin karena marah bibirnya berkedut. Buktinya dia tak membantuku. Percuma aku melakukan semedi, berkorban dengan para makhluk menjijikan itu. Pada akhirnya aku tak mendapatkan apa-apa. Nadaku mulai meninggi. Frustasi karena kejadian hari ini menaikkan tempo amarah dalam hati. Aku meragukan nyaimu. Aku menjerit sekuat-kuatnya ketika kulihat wajah Rindi berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Pakaian merah semerah darah, rambut kusut panjang dengan wajah pucat, serta mata yang hitam sepenuhnya. Darah mengucur dari sudut mulutnya hingga menetes ke dagu. Jangan meremehkan Nyai Wangsi, ucapnya serak. Tubuhku gemetar, tak terkendali. Rasa takut mencekam hingga membuat gigi geligi bergemeletuk. Rasa dingin menerpa tiba-tiba. Aku merasa terpenjara dalam es ketika sosok Rindi tak juga kembali ke bentuknya semula. Ampun, perkataanku terbata-bata. Tak kuasa menahan hawa dingin yang semakin membekukan tubuh. Aku merasakan tubuhku kaku. Lalu dari sudut mata, aku melihat wanita berkebaya kuning itu kembali. Dia duduk di kursi penumpang belakang mobil. Sudut bibirnya tersungging senyum penuh misteri. Tubuhku semakin kaku. Tetapi kali ini Rindi telah kembali menjadi sosok Rindi. Dia menatapku dengan sangat dingin. Kamu nggak perlu takut. Jika sudah melaksanakan sesaji Selasa Kliwon nanti, Mas Roni pasti akan menjadi milikmu. Semua hal yang kamu inginkan pasti akan tercapai, Rindi berkata dengan tenang. Tubuhku masih terasa kaku. Bahkan dari sudut mata, Nyai berkebaya kuning itu pun masih tetap duduk di tempatnya. Aku menatap Rindi dengan pandangan penuh ketakutan. Rindi menoleh. Ia tersenyum seperti biasanya. Hanya anggukan kepalamu. Nick, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Ketika aku menganggukkan kepala, rasa sesak dan kaku di tubuh ini menghilang. Rindi terkekeh dan tetap menjalankan mobil dengan tenang sampai kulirik kembali bagian kursi penumpang belakang. Dia masih di sana, tersenyum padaku. Kali ini baru kusadari senyum Nyai tak lagi indah. Beberapa hari setelah kejadian di depan rumah Mas Roni, aku dalam pengawasan Rindi. Tepatnya, ia tak mengizinkanku keluar sebelum melakukan ritual terakhir. Sejak melihat Rindi yang bisa berubah menjadi sosok kuntilanak merah, aku sedikit takut padanya. Hanya sedikit, karena gadis itu bahkan tetap bersikap seperti biasanya. Tak ada perubahan seperti yang kulihat waktu itu. Aku yang tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuaku kini merasa terbantu dengan bantuan Rindi. Hanya gadis itulah yang paling mengerti. Bahkan dulu ketika keluarga Mas Roni tak mendukungku, Rindilah yang memberi bantuan dan nasihat. Ia sangat familiar dengan dunia klinik dan dukun. Beberapa kali ia membawaku ke dukun-dukun untuk memasang susuk pengasihan, bahkan memaharkan jimat-jimat yang dipercaya membawa keberuntungan. Akan tetapi semua itu sia-sia sejak kedatangan Kania. Entah dari mana wanita itu datang. Ibunya Mas Roni sangat menyukainya. Aku tersisih. Dengan segala cara aku mempertahankan Mas Roni. Pada akhirnya pria itu menyerah
dan berbalik membina hubungan dengan wanita itu. Aku yang tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah menemukan segala yang ku mau dari Mas Roni. Mas Roni mengayomiku bagaikan seorang yang sangat penting di hidupnya. Dia adalah segalanya bagiku. Dan ketika ia pergi, rongga besar di hati ini sangat dalam, membentuk luka hingga bernanah. Luka yang sulit kusembuhkan dan semakin menganga ketika pria itu menjadi tumpuanku, bersanding di pelaminan dengan wanita lain. "Kamu sudah siap?" Rindi masuk ketika aku tengah mematut diri di depan cermin. "Aku harus siap apa?" Gumpaskan napas dengan berat. "Menik, ini malam yang tepat untuk melakukannya. Percaya padaku, kehidupanmu akan berubah setelah ini." Rindi berdiri di belakangku. Mata kami berserorok di cermin. Perasaan tak nyaman kembali menggelayuti hati. Tetapi langsung kutepis. Wajah Rindi dipenuhi senyum ketika menyanggul rambutku dan menyelipkan rangkaian melati. Setelahnya ia membawa bakaran kemenyan, kemudian memutarkannya di atas kepala. Harum asap kemenyan memenuhi kamar ini. Setelah beberapa kali melakukan ritual merias diri, Rindi mengapit tangan dan menuntunku ke sebuah ruangan yang telah kami persiapkan sebelumnya. Aku membuat ruangan khusus di ruang belakang rumahku. Kupilih ruangan ini karena jangkauan yang tak mudah dari orang-orang. Tepatnya pun terpencil dari bagian rumah yang lainnya. "Masuklah," Rindi berbisik lembut. Aku menoleh dan menatapnya ragu. "Jangan ragu, Nik. Kamu ingin mendapatkan Mas Roni kan? Kamu ingin menyingkirkan Kania bukan?" Rindi tersenyum lembut lalu merapikan rangkaian melati yang menjuntai di bauku. "Masuklah, temui Nyai Wangsi. Dia akan menuntunmu menuju jalan yang kau inginkan. Turuti keinginannya, jangan membantah, jangan meragukan. Aku sudah menyiapkan semua perangkat sesaji. Kau akan mengerti tentang apa yang harus kau lakukan." Rindi membuka pintu. Ruangan terlihat tentraman. Hanya 2 lilin yang meneranginya. Kulangkahkan kaki memasuki ruangan tersebut. Suara pintu ditutup menandakan aku tak bisa mundur lagi. Dengan langkah perlahan aku menuju altar kecil yang ditata dengan tikar berwarna putih. Sesaji bunga 7 rupa. Juga terdapat beberapa benda-benda yang tak aku kenal. Mungkin Rindi yang telah menyiapkan sebelumnya. Entah mengapa hatiku mulai merasa tenang. Bau kemenyan lebih pekat dari yang biasa kuhirup. Harumnya berbeda. Entah apakah Rindi menambahkan sesuatu ke pembakaran itu. Aku duduk bersimpuh. Kututupkan kedua telapak tangan sambil mengucapkan mantra-mantra yang telah Mbah Ulun ajarkan. Nyai Wangsi, mriki kula ana alangan. Kula Basmara ingkang bakti, ragane Romni ingkang ambarawah." Kuucapkan mantra berkali-kali. Keheningan yang awalnya biasa perlahan menghiasi dengan desau angin yang entah datang dari mana. Kuperkuat mantraku. Angin semakin besar menerpa diriku dari segala sisi. Namun serasa mati. Aku tak merasakan apapun. Tak ada takut, juga kecemasan seperti sebelumnya. Aku seperti terbawa pusaran angin memasuki lorong gelap yang memanjang kakiku tak menapaki tanah. Hingga kemudian kurasakan belean halus di pundakku. Aku menyadari telah bertatapan dengan wanita berkebaya kuning kembali. Wanita cantik dengan bola mata kelam tetapi menawan. Mendadak tubuhku kembali bergetar. Hati mencelos cemas. Tangannya yang dingin membelai daguku. Ia mengangguk-anggukkan kepalaku. "Kau memanggilku, Nduk? Aku tahu apa yang kau rasakan. Akulah yang akan menolongmu." Suaranya halus, bahkan ketika menatapku tatapannya lembut. Namun aku tahu bahwa di balik itu ada aura misterius yang semakin kuat menerpa hingga membuat sekujur tubuhku dingin. "Nyai,
sembah salamku untukmu. Pada akhirnya aku bisa menguasai diri. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.